Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya! Hai guys, gimana? Apa kalian sudah siap nyiksa mata kalian kembali setelah hari Minggu dan Senin puasa menonton grafik ekstrim ini? Ya kalau udah siap gue mau ritual dulu. Oke, terima kasih atas nama Papansa Turbo, Anak Puan, Ali GJ, Kim Jong Un, Sinta Aisyah, Pivot Roper, Grim Lily, Vali Rasa Petir, dan buat seluruh para penonton yang suka komen first. Demen bedah kayaknya bilang first. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang figurannya penuh akan revisi kata-kata. Hasil dari rumah sakit ini benar-benar Violet. Nah, itu dia maksud gue. Satu hari masih terngiang-ngiang sama Violet. Dibuka dengan seorang begundal bernama Abel ini yang sangat happy in my life-nya karena barang-barang yang dipesan jauh berjuta-juta tahun yang lalu akhirnya datang. Dan seperti tetangga pada umumnya, sekali ada orang belanja sesuatu, seluruh warga pun langsung merapat ke TKP. Namanya juga orang baru kaya. Baru ngerasain kaya, Bu. Daripada ibu nggak pernah kaya, cuaks. Kala itu istri Abel bernama Luna pun keluar menasihati Abel karena ternyata salah satu minion pun sudah mulai ke-trigger emosinya dengan melakukan solo war ke rumah si Abel. Nih kalau mati bapak nih barang-barang bapak gak akan dibawa ke dalam kubur. Nah ini nih, konsep pemikiran zaman dulu masih dipakai. Ya emang barang-barang nggak dibawa ke dalam kubur, tapi emang mau sebelum mati nggak ngerasain punya barang-barang wah. Enggak kan? Makanya kita ini harus belanja seluruh barang-barang wah banget sebelum mati. Apalagi belinya pakai uang rakyat. Itu harus banget. Nah, setelah open war dengan warga, Abel pun marah-marah di rumahnya karena ayahnya dihidangkan tisu pasio di meja makan. Hingga akhirnya mulailah open war keduanya dengan sang istri yang hanya bisa AFK pelangap-pelungut seperti Pau yang belum dikasih makan. Malam harinya, si Abel pun menyuruh salah satu builder level satunya memasang TV yang katanya sangat mahal dan besar sebesar dosa-dosa para koruptor. Tapi ternyata ketika di unboxing, tahu-tahunya TV warteg. Masih gedean TV pos ronda di kampung gue cuy. Di malam itu juga datanglah seorang pengemis offline yang buset dah. Pengemis pirang. Duit dari mana cuy? Bisa ngecat rambut. Yang meminta sumbangan diamond ke rumah Abel. Tapi karena pengemis ini belum follow tok-tok Abel, ya tentunya dong ia gagal dapat diamond. Jadinya si Abel pun langsung mengusirnya sampai datanglah Pak RT untuk memisahkannya. Pemalas, mau kerja ini. Ini kayak gini nih, maunya punya duit. Lagian gue herannya ini pemulung apa pengemis minta-minta cuy. Kalau di tempat gue nih ya bawa karung ya berarti pemulung ngambil botol, barang bekas gitu kan. Lah ini udah bawa equipment karung malah minta-minta. Pagi harinya sang istri pun bertanya kenapa tak menyawer pengemis kemarin malam karena akibatnya seluruh geng squad si Luna menggosipi Abel bahkan menyumpainya agar cepat mati. Alhasil mendengar itu si Abel langsung menyuruh Luna pergi ke apotek membeli racun agar perkataan temannya berbalik ke diri mereka. Mamam tuh. Terlebih lagi di luar muncul lagi pengemis offline dengan perintilan yang sama ya berupa karung dan daster oleh-oleh khas Bali. Jadinya si Abel pun langsung memaki-makinya karena untuk apa mempunyai anggota tubuh yang lengkap tapi yang digunakan hanya tangan sebagai tempat menadah sedekah. Asik. Wih, gila jago juga ya si Abel. Setelah mengulti si pengemis, Abel pun mulai memberikan pengumuman untuk para tenaga buildernya karena tak becus dalam bekerja, tapi ya setidaknya nggak sampai tidur saat rapat. Dan akibat kegunaan para minion ini, Abel pun langsung memotong gajinya sebesar 30%. Lalu siapa yang tak terima bisa menginvite Abel ke Battleland of Dawn untuk buy one Mia. Sementara di sisi lain ada Luna yang dicegat oleh emak-emak di awal film yang hatinya terkena ulti oleh Abel, di mana emak ini berniat melapor ke Pak RT agar mau mengeki Abel dari kampung sana karena saking panasnya hati ini emak melihat kekayaan si Abel. Ya ilah, iri dengki bedah. Emang gini nih kalau suka nanggepin kesombongan pakai hati, ya iri jadinya. Nah malam harinya datanglah Pak RT setelah mendapatkan laporan dari salah satu minionnya. Namun belum berkata apa-apa, mode Senin si Abel pun aktif sehingga bisa menebak maksud dari kedatangan ketua squad FF ini. Pak RT. Oh saya tahu. Pasti dapat aduan dari Bu Asih kan? Insting si Abel kuat bener dah. Udah pulang kan? Assalamualaikum. Datang ke sana aku kira mau open war, sekalinya diusir langsung nurut.
Dan setelah mengetahui seorang minion melapor ke Pak RT, di malam itu juga si Abel langsung datang ke TKP Mama Iri Dengki ini untuk membuang sampah sembarangan. Balas dendam macam apa ini? Cuman buang sampah doang bisa disapuin cuy. Kejadian itu pun berhasil dipergoki oleh Mama ini hingga suaminya pun naik tensi berniat menggedik si Abel, tapi langsung dilerai oleh Luna dengan memaksanya membawa Abel masuk kembali ke rumah. Tapi saat tiba di rumah, justru kebalikannya lah Abel lah yang mengurung Luna di dalam kamar. Ya ilah, kukira keras ternyata kertas. Di pagi harinya ketika bekerja, wih pantesan aja kaya. Punya toko emas ternyata ini begundal. Si Abel pun kedatangan satu pembeli yang berniat menjual emasnya agar bisa membeli Advan Pro Max. Dan lagi-lagi saat mau melakukan transaksi, datang lagi seorang pengemis yang membuat Abel kesal. Karena akibat kehadirannya, pelanggannya ini sampai tahu sifat asli dari si Abel. Lalu tak berselang lama, datang lagi pelanggan yang kurang masuk akal karena permintaannya sungguh di luar nalar. Kalau yang leontin remnya sedikit ada nggak? Yang bentuknya kucing. Lu kira ini toko aksesoris murahan? Ini toko emas cuy. Lagian ini Abel buka toko di mana dah? Noh lihat, semua toko di sana tutup, cuman toko dia aja yang buka. Kala itu datang lagi pengemis yang entah kenapa selalu membawa karung tapi isinya kosong, dan karena kesal, si Abel pun langsung memaki-makinya sampai sebuah kipas angin tiba-tiba menyala lalu menerbangkan uang-uang si Abel. Dimana karena uang Abel ini hilang, volume cangkem si Abel pun langsung seperti sirine ambulan berteriak-teriak maling-maling, sampai si gembel ini pun langsung diserbu oleh para minion. Imposternya kipas angin cuy. Nah saat digeledah ternyata isi karungnya hanyalah barang-barang Fashion Week, sampai membuat para warga pun murka ingin menggedik si gembel ini bareng-bareng. Namun beruntung si Luna langsung ngespon di sana setelah berhasil mendeteksi aura-aura kekacauan di toko si Abel, sampai membuat para minion ini pun langsung tobat. Kita akan berdosa kalau menghukum orang yang tidak bersalah. Asik, lawak kali bapak ini. Padahal nih ya, coba deh lihat ini. Noh, tangannya mau ngegedik si pengemis. Giliran ada Mama datang sifatnya langsung berubah. Setelah kekacauan seperti perang dunia shinobi ini selesai, Luna dan asistennya pun berusaha membantu Abel mencari uangnya yang tiba-tiba berflicker entah kemana. Dan anehnya lagi, uang itu pun berhasil ditemukan oleh asistennya berada di bawah meja bersembunyi di balik karpet. Kok bisa uangnya pada ngumpul semua kayak arisan keluarga di satu tempat gini? Padahal kan kena angin harusnya mencar dong. Lagian ini kipas anginnya di mana, terbangnya kemana? Ada-ada aja emang. Nah sepulang kerja, datanglah seorang warga pencari pahala ke sana untuk meminta sumbangan. Namun karena si Abel nggak mau ngasih, cangkem warga ini pun langsung membuatnya terkena mental. Maaf pak, masa rumah segede ini bapak nggak punya uang? Ngomongnya santuy bet, tapi damage-nya itu mantep kali. Mendengar itu, si Luna pun secepat mungkin langsung membawa Abel masuk sebelum ia mengamuk mengeluarkan seluruh kekuatan Jinchuriki yang dimilikinya. Udah kok, sekarang kita ke toko bangunan. Mau renovasi rumah. Gabutnya orang kaya ya gini, tiba-tiba pengen renovasi rumah. Di perjalanan OTW ke toko bangunan, bertemulah ia dengan seorang Raden Kian Santang yang sudah pensiun sambil membawa tongkat pemukul anjingnya. Dimana saat Luna menyawer ini gembel, aduh, dengar sendiri deh. Banyak orang bisa cari karena buta. Logikanya di mana cuy? Orang buta bisa cari kerja? Lah, dia kan udah buta, gimana cara nyari kerjanya Bambang? Dan BGST-nya lagi. Kenapa yang Bapak ambil 50 ribuan, Pak? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Bapak kok nggak apa-apa. Orang buta pun dipakai ritual GB dosa sama Abel. Nah setelah GB dosa dengan si gembel, si Abel yang memiliki suara serak-serak basah seperti cakrakan ini, kepalanya pun tiba-tiba pusing memikirkan cara menghapus pengemis dari negara ini. Namun setelah diberi masukan oleh istrinya, si Abel malah ngambek dan langsung masuk kamar. Selera makan udah habis. Bisa selera makan habis ya? Biasanya sih hilang bukan habis. Kemudian ketika rebahan santuy, cangkem si Abel pun tiba-tiba kesemutan dan saat mengaca ternyata terdapat sebuah lubang black hole di dalamnya. Sehingga karena penyakit ini, ia pun sampai digosipi dan disumpahin oleh skuad emak-emak Kismin ini. Mudah-mudahan Saryawannya tambah parah. Terus tuh mulutnya tuh sampai busuk. Giliran MC yang ngatain gini langsung kena azab. Giliran figuran yang ngatain malah nggak kena azab. Yudora pilih kasih dah. Berapa nih semuanya nih? Tang dulu ya. Dih,
Belanja masih ngutang, hidupnya cuma dipakai gibahin orang, pantesan aja nggak kaya-kaya. Nah, di rumah Abel, istrinya pun mencoba mengobati sariawan Abel dengan mengolesi hotin krim. Mulut auto seperti dikremasi dong. Dan setelah mengolesi obat itu, nafsu makan si Abel pun tiba-tiba muncul padahal dalam kondisi sariawan. Tapi sayangnya si Abel harus makan dengan posisi mulut selebeo sampai ia sangat kesal tak kuasa menahan penderitaan ini. Buset dah. Lagian itu sariawan segede apa sih sampai kayak gitu sakitnya? Kala itu karena nggak kuat, si Abel pun memeriksakan cangkemnya ke seorang dokter yang katanya, sebenarnya penyakit Pak Abil ini biasa aja, nggak begitu parah. Jadi nggak usah rawat inap. Kalau sampai rawat inap, sumpah. Udah gila banget sih, sariawan sampai dirawat inap. Setelah dibawa ke rumah sakit dan hasilnya nihil seperti proyek milik Joni Pelit, si Luna pun mencoba pengobatan jalur tobat dengan mengajak begunal ini sholat bareng. Namun karena bibir si Abel sariawan dan nggak bisa dipakai berdoa, ya kalau ngomong dalam hati juga nggak mungkin karena si Abel nggak punya hati. Jadinya si Abel pun menolak untuk sholat. Buset, itu sariawan apa iler cuy yang nempel-nempel? Kala itu si Abel pun disuruh memakai masker agar bau jigongnya tak membuat bumi menjadi globalisasi. Tapi mendengar itu tentunya membuat sakit hati yang mendalam di tubuh Abel karena mengira istrinya tak bisa menerima kekurangan dirinya. Sebenarnya nggak ada lebihnya sih dirinya, kurang semua. Setiap hari kerjaan Abel pun melakukan check up di rumah sakit, tapi tetap saja hasilnya hanya berupa sariawan biasa. Jadinya sang dokter pun tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengobatinya dengan bon cabe level 15. Auto menggelegar itu mulut. Malam harinya seperti biasa, entah kenapa istri di film ini selalu tak pernah tidur dengan suami. Ya, buktinya ini selalu tiba-tiba masuk kamar suami padahal mereka suami istri. Dan kalian mau tahu gimana suara ASMR orang sakit sariawan? Nah, itu dia. Berasa lagi nonton Jurassic Park nggak tuh? Di pagi harinya karena tak kuasa menahan panas dalam, si Abel pun mencoba membeli larutan cap kaki 4 ke warung Bu Judes. Dan lagi-lagi datanglah si pengemis berambut pirang ini yang dimana karena sedang panas dalam, Abel pun mengusir pengemis ini memakai bahasa planet lain sampai membuat pengemis ini bengong tak karuan akibat tak mengerti bahasa yang dikeluarkan dari cangkem yang penuh akan black hole ini. Dasar kikir. Mana nasihatin. Ngomong apa coba? Beruntung datanglah Pak RT ke sana yang secara dadakan menjadi Google Translate mencoba menerangkan maksud dari Abel ke pengemis ini hingga ia pun mengerti dan langsung log out dari sana. Di sisi lain ada Luna yang aduh, ini kampung pengemis apa gimana dah, tiap hari ada aja pengemis datang. Kalau gini mah bukan sedekah lagi namanya, kayak orang ngambilin tagihan aja. Tolong saya Bu, sedekahnya Bu. Lihat wadahnya gila, kinclong bet dah. Ini baru beli pasti ya. Kala itu si Luna pun langsung mengambilkan nasi untuk dua pengemis ini. Lalu muncullah si Abel dengan menggunakan spell rivalnya membuka open war secara langsung sampai nasi itu pun hinggap di tanah. Dimana dengan kejamnya si Abel pun menghukum guru Goku ini dengan mengsenggol dong. Hingga jin kura-kura ini nyungsep menggedik beton yang berkamuflase menjadi rumput. Namun beruntung kejadian ini berhasil dilerai oleh ketua squad FF yang kebetulan sedang ngeronda. Nah, saat itu guru Goku yang marah, ia pun mengucap membuka segel Eudora dengan berkata, Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Dan sebuah petir pun bermunculan yang langsung mengenai mental si Abel. Sesampainya di rumah, Luna pun mencoba mengecek sariawan Abel yang ketika dibuka, buset dah. Gue yang nonton aja enak liatnya cuy. Dan di malam harinya makin meronta-rontalah black hole di cangkem si Abel sampai istrinya mengundang Pak Ustadz ke sana mencoba menghilangkan black hole di cangkem si Abel, tapi apa daya, Pak Ustadz yang udah susah-susah prepare serapi ini malah diusir oleh si Abel dengan alasan tak mau membayar jasanya. Lah, padahal gratis, ngapain bayar? Orang udah susah-susah prepare juga. Nah, hari demi hari karena si Abel nggak bisa ngomong, dengan terpaksa sang istri memasangkan mic clip on ke dalam tenggorokannya. Ya, kita bisa dengar suaranya. Apa nggak lihat? Suami lagi sakit. Nah, itu dia. Lama-lama judul film ganti aja jadi suara hati Abel.
Dan karena kesal dipasangi mic clip on di dalam tenggorokannya, Abel pun mulai mengamuk-ngamuk menjatuhkan beberapa properti film. Kemudian dari luar datang lagi sosok pengemis yang tentunya membuat Abel sangat murka, dimana dengan cangkem sehabis disengat tawon, Abel pun mendorong pengemis ini hingga menggedik sebuah beton. Namun anehnya, beton di episode ini nampaknya belum level 15, jadi tak begitu memberikan damage terhadap orang yang menyentuhnya. 2 kali pengemis kena beton kagak mati, tumben kali. Setelah mengedik pengemis, kepala Abel pun mulai keliangan seperti kerasukan QB, apalagi ditambah efek-efek yang membuat film ini menjadi Sedap-dap-dap. malah turu. Alhasil si Abel pun langsung mati dengan kondisi bibir pecah-pecah dan kering seperti isi dompet kalian. Kala itu para anggota skuad Pak RT pun mulai berkumpul di depan rumah Abel karena mendengar kematiannya. Bahkan saking senangnya, ini minion sampai berkata seperti ini. Saya malah seneng kalau dia mati. Nah, yang gini-gini nih harusnya di episode selanjutnya dibunuh aja lah. Masa azabnya pilih-pilih sih? Nah, ketika Pak Ustadz membuka kain kafan, cangkem si Abel pun mengeluarkan jigong tak terlihat sampai membuat para warga tak kuat menciumnya. Baru kali ini bukan beton yang ngebenet MC, tapi sariawan. Kemudian saat para warga sedang menggibah, muncullah Ultimino yang tiada duanya, apalagi sudah semakin dekat pemilu, jadi damage-nya semakin keras. Aduh. Dan saat keluar dari atas, sebuah tembakan api valir pun muncul, hingga membuat para warga latah melempar jenazah Abel ke sebuah beton. Kala itu karena tak kuat menahan bau jigong si Abel, para warga pun memutuskan OTW saja ke pemakaman. Bodo amat mandiin si Abel, yang penting hidung mereka bisa terselamatkan. Dimana ketika di perjalanan tentunya muncul banyak hambatan, mulai dari Eudora mengucapkan welcome to Mobile Legends, sampai Ultivale yang membuat para warga berdugem ria di pemakaman. Bahkan keranda Abel pun terjatuh, dan di Smackdown sebuah pohon yang tentunya anti efek-efek CGI. Astagfirullahaladzim. Lah, ini apa? Kukira real, tau-taunya fake. Saat itu Pak Ustadz pun menyuruh para lelaki ekstra jos ini mengangkat pohon yang tumbang ini, dan ya seperti biasa mereka sama sekali tak ada tenaga karena mungkin belum makan biskuat. Alhasil mereka pun menyerah dan lebih memilih mencari bantuan, di mana bantuannya berupa pasukan para pengemis ini yang ternyata walaupun udah pada tua tapi masih menyimpan energi chi yang begitu dahsyatnya. Karena hanya dengan mengucapkan "memang babi yang kau nih", pohon itu pun tiba-tiba bergeser dengan sendirinya. Wah, the real energy chi. Singkat cerita, ketika penguburan si Abel, muncul lagi sebuah angin badai yang mampu menyulap kain kafan Abel menjadi sebuah karung goni. Ya azab sih azab, percaya gue karma. Tapi ya nggak gini-gini juga kali. Kain kafan bisa berubah jadi karung goni. Hasil karena durasi sudah mepet, para warga pun terpaksa mengubur Abel walaupun jenazahnya harus dibungkus dengan karung goni. Oke, pesan immortality-nya di sini, jagalah lisan dan tata cara kalian berbicara. Jangan sampai membuat lawan bicara kalian menyangka kalian sedang menyombongkan diri. Sedangkan jika kalian bertemu dengan orang yang sombong, tunggulah beberapa hari sampai cangkemnya terkena sariawan. Dan jika beberapa hari lagi ia sudah terbenetkan, datanglah ke kuburannya untuk menyombongkan diri dengan berkata, "Masih hidup nih bos." Senggol dong. Tapi intinya, stay wak-wak guys.